Halo dan selamat datang di channel ID Investing, tempat belajar soal investasi dan juga edukasi finansial lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas suatu topik dasar yang berhubungan dengan investasi. Bahkan bisa dibilang ini adalah salah satu tahapan yang penting dilakukan sebelum kamu mulai melakukan investasi. Tahapan ini namanya menyiapkan dana darurat atau istilah kerennya itu emergency fund. Nah, jadi apa itu emergency fund? Buat kamu yang belum tahu, emergency fund merupakan dana darurat yang tersedia dan bisa dipakai apabila terjadi sesuatu yang bersifat darurat. Biasanya dana ini harus bersifat sangat liquid, yang artinya mudah dan dapat diakses setiap saat. Bukan berarti ketika kita melek investasi, kita harus memindahkan seluruh uang kita dari bank ke instrumen investasi. Nggak begitu ceritanya. Dan untuk apa sih emergency fund itu? Contoh kasusnya misalnya seperti ini. Ketika kita tiba-tiba sakit dan harus ke dokter, atau ketika kita tiba-tiba dirawat di rumah sakit, atau misalnya HP, laptop, atau kendaraan kita rusak dan harus diservis. Dan kasus-kasus lain yang sifatnya darurat. Harus segera diatasi supaya kehidupan kita tetap dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita balik lagi ke statement sebelumnya mengenai kenapa dana darurat harus sangat liquid. Jawabannya, karena kita nggak tahu sesuatu yang bersifat emergency itu terjadinya kapan. Bisa aja di malam hari, bisa saat akhir pekan, atau kapan aja deh. Nah, liquid di sini kita artikan dengan kemudahan akses atas dana tersebut, yang artinya dana tersebut siap dan bisa kita pakai kapan saja. Nah, tim kami sendiri menyarankan untuk menempatkan dana darurat di tabungan bank, bukan di sebuah instrumen investasi. Kenapa? Karena bank memberikan kemudahan akses atas dana kita. Kita bisa melakukan penarikan kapan saja, 24 jam melalui mesin ATM. Atau kita bisa melakukan kemudahan transfer dana melalui aplikasi mobile banking. Nah, hal ini pastinya penting dan perlu banget di situasi yang sedang darurat. Akan beda ceritanya kalau misalnya dana tersebut kita investasikan dalam bentuk deposito. Nah, deposito itu punya penalti fee sendiri apabila uangnya ingin kita tarik sebelum tanggal jatuh tempo. Atau misalnya dalam instrumen saham. Untuk penarikan aset dari bentuk saham ke bentuk uang tunai, itu kira-kira memerlukan proses kira-kira 2 hari untuk uang tersebut siap digunakan. Nah, pastinya bakal jadi masalah ketika kita menempatkan dana darurat ini di instrumen investasi dan tiba-tiba dana tersebut ingin kita pakai. Itu prosesnya lebih lama. Nah, dari poin tersebut itu juga kita belajar perlunya kita melakukan pengecekan finansial sebelum kita mulai berinvestasi. Pikirkan baik-baik kali ini mengenai kemudahan akses dana kita. Lalu mungkin kamu juga bertanya-tanya nih, bagaimana menyiapkan dana darurat? Berapa proporsi yang pas untuk dana darurat kita? Sebetulnya jawabannya balik lagi ke diri kita masing-masing, karena kebutuhan darurat setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi kita bisa pakai rumus seperti ini nih. Pastikan kita memiliki dana 6-12 kali pengeluaran bulanan dalam tabungan bank kita. Misalnya pengeluaran bulanan kita adalah 5 juta rupiah, maka alokasi dana darurat yang tepat adalah sekitar 30-50 jutaan rupiah itu tersedia di rekening bank kita masing-masing. Namun hitungan tadi itu bisa berubah jika kita sudah menikah atau kita sudah memiliki anak. Kita juga harus menambahkan pengeluaran suami atau istri serta anak kita ke persentase dana darurat tadi. Nah, perhitungan dana darurat ini juga sifatnya opsional. Kita bisa sesuaikan dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Misalnya kita mau menyiapkan dana darurat 50 juta rupiah, tetapi kita mau bagi sedikit proporsi pembagiannya. Dalam contoh, 30 juta kita simpan di dalam tabungan bank, dan 20 jutanya kita taruh di instrumen investasi beresiko rendah seperti reksadana pasar uang atau RDPU. Reksadana pasar uang juga bisa menjadi alternatif karena masih menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tabungan bank. Biasanya bank itu memberikan bunga rata-rata sekitar 2% per tahun.
Sementara untuk RDPU bisa memberikan return investasi sekitar 6-8% per tahun. Tapi lagi-lagi, bukan berarti kita bisa menempatkan semua dana darurat kita di RDPU. Hal ini karena RDPU juga memerlukan proses 1-2 hari untuk pencairan dana. Nah, juga jika kamu ingin mempelajari lebih lengkap mengenai reksadana atau reksadana pasar uang, kamu bisa cek video kami yang satu ini. Untuk kesimpulannya, bukan berarti ketika kita melek finansial dan melek investasi, kita bisa langsung memindahkan seluruh aset kita ke satu instrumen investasi. No, nggak begitu. Tetapi penting untuk memiliki beberapa persen dari aset kita tetap berada di tabungan bank untuk kemudahan akses dana kita. Kan pastinya bakal ngerepotin banget ketika kita mau bayar cicilan, tetapi kita harus nunggu pencairan dana dari instrumen investasi dulu. Menjadi seorang investor bukan cuma menjadi paham dan bisa melakukan analisis rumit pada sebuah instrumen investasi, tetapi seorang investor juga harus pandai dan cerdas dalam mengelola keuangannya sendiri, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebangkrutan. Salam sukses! Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.